kasar sholat. Sampai ke Banda Aceh, hari ini zuhur, yang asalnya dibawa ke zuhur, isyanya dibawa ke maghrib, subuhnya berdiri sendiri. Selama 3 hari ibu jamak sholat itu boleh. Lehoro lebih dispensasi untuk jamak kasar sholat. Ustaz, misalkan kan kita pergi ke Medan sama-sama guru perempuan, kita gak ada anak. Ya, Boleh nggak kita ikut? jamak kasar tidak ada mahram, tidak boleh. Nah, harus jamak kasar dengan ada mahram. Nah, itu nggak ada nego-nego. Nah, bukan nego dengan saya, nego dengan yang punya syariat. Boleh Bu. Pembagian Kami Ustaz sering bepergian sama-sama guru, kita ke Medan, nggak ada masalah. Tapi selama ini Adi sama kasarnya. Berarti udah berjamak qadha sholat. Qadha sholatnya terhitung berhutang. Ya, sholat tamam, sholat sempurna. Iya. Iya, kalau nggak bawa suami, kalau nggak mau berhenti. Iya. Tapi kalau sudah kita minta izin sama suami bisa dikasih Ustaz sama perempuan. Suami mengizinkan istrinya berangkat lebih dari 2 mahalah. Itu ibarat ibu transfer uang ke rekening saya tanpa saya harus melihat ke rekening. Yang uang itu tetap masuk. Suami izinkan, ya nonton dia di rumah, ikut pengajian, tapi mengalir dosanya itu otomatis dosa jariah namanya. Meskipun sudah diizinkan, namun izin suami itu bertentangan dengan izin syariat. Harus ada mahram. Oh, tidak pergi suami, pergi anak. Nah, Anak kecil boleh Ustaz? gimana? Anak balik. Kalau anak kecil belum mampu menjaga, balik. Aduh, udah susah nih kami. Gimana? Udah berangkat. Ustaz ini bilang pula lagi masalah musafir ini. Udah nggak bisa kemana-mana ini. Rekreasi tamasya rihla. Kalau sampai bermalam nggak boleh jamak kasar. Kami maunya harus ada jamak kasar. Bawa suami. Kalau nggak bawa Oh, berdoa antara azan dan iqamah. Boleh nggak sambil megang centong, ya Allah, minta kaya ya Allah. Enggak, ini satu lagi Bu, bentar ya. Ada yang tanya barusan lagi udah selesai azan sebelum iqamah di masjid, ada yang lagi pegang centong, ada yang lagi cuci piring, minta berdoa. Kalau berdoa boleh dalam keadaan apapun, boleh minta, namun terlebih baik berdoa dengan adab berdoa. Dengan adab berdoa itu terlebih mudah jalannya untuk diijabah oleh Allah. Bayangkan ada orang minta sedekah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Nabi sedekah maju. Ada kemungkinan kita kasih, walaupun 1.000. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Belum tentu dikasih. Ataupun minta sedekah, tak 1.000, ya 1.000 ibu orang kaya protes.
Itu sama juga, ada adab-adabnya. Nah, kita masuk ke rumah orang, assalamualaikum, orang jawab di dalam, waalaikumsalam. Kita datang ke rumah orang, buka pintu, nggak pakai dibuka. Nah, seperti itulah ibaratnya. Berdoa boleh dalam keadaan apapun posisi kita, karena Allah selalu mendengar. Wallahu sami'ul basir. Allah mendengar lagi melihat. Namun ada adab di dalam meminta supaya Allah lebih senang di saat kita minta. Pak, satu lagi udah jam 1 ini. Saya kan suami nggak di sini. Ya. Jadi saya suami di Medan. Jadi kan setiap bulan sekali saya pulang. Itu mana nggak ada makan. Marah. Suami jauh. Jadi gini Bu, saya bukan mengintimidasi kaum wanita. Saya berbicara sesuai dengan syariat yang menuliskan demikian. Ketika wanita keluar lebih dari 2 marhalah menyangkut dengan jamak kasar, tetap tak boleh jamak kasar. Haram hukum jamak kasar sholat. Dia harus sholat tamam, sholat sempurna. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Dengan perjalanan yang ibu jalan tadi, itu tidak termasuk dalam safar yang ibadah. Karena kenapa? Karena ibu tidak didampingi oleh mahram. Nah, sepanjang safar itu sebenarnya lebih dari 2 marhalah. Kita katakan ibu berangkat dari Lusmawi itu masih dalam titik aman, sampai ke Panton Labu itu masih dalam titik aman. Lewat Panton Labu itu sudah mengalir dosa jariah. Nah, itu bukan kata saya, namun itu sudah mudur ketentuan yang sudah Allah buat di dalam syariat. Orang yang bepergian lebih dari 2 marhalah wajib didampingi oleh mahram. Nah, jadi bagaimana ini berhubung udah tugas, udah begini, ambil jalannya. Yang penting di dalam sholat ibu jangan jamak kasar. Berangkat aja malam, pulang ke Medan jam 10 sampai sana subuh. Jadi nggak ada peristiwa sholat di dalam perjalanan. Terlebih baik didampingi oleh suami. Telepon, bang, saya mau pulang ke Lusmawi, abang jemputlah di sini. Mana kata-kata setia abang dulu? Kalau dulunya adik di sini, abang jemput hari ini. Pagi itu abang nggak ambil jemput. Suruh jemput itu lebih baik. Ya katanya setia, katanya sayang. Ya diantar jemput. Kalau dulu mau antar jemput, sekarang bukan mau antar jemput lagi. Nah, jadi mudah-mudahan Allah berikan manfaat atas silaturahmi kita hari ini dengan ibu-ibu semua. Kalau ada salah saya mohon maaf. Memang kalau kita mengaji itu nggak cukup waktunya, nggak cukup. Ini membahas masalah wudhu mungkin 20 tahun baru selesai masalah wudhu. Sebegitunya lah banyak yang dimaksud dengan ilmu. Lautan ibarat satu tetes tinta ilmu. Sebegitulah luasnya ilmu. Nah, saya yakin ibu-ibu di sini ada terlibat majelis taklim semuanya. Senang hadirnya itu di dalam majelis taklim. Sering-sering hadir di dalam majelis ilmu untuk menghidupkan hati kita yang sampai padam dan gelap daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maka lihat, mudah-mudahan Allah bisa mempertemukan kita kembali di dalam keadaan sehat. Saya doakan ibu-ibu semua, mudah-mudahan dengan apa yang ibu ajarkan kepada murid-murid itu menjadi jariah buat ibu. Hari ini ibu belajar matematika, belajar matematika supaya dapat
jariah dari muridnya. Matematika yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, supaya ilmunya itu masuk dalam kategori jariah. Ketika ajarkan matematika, niatkan semoga dia itu bisa menghitung dan dia tidak menipu orang lain. Ketika dia esok berdagang tidak menipu orang lain, dasar dia mengetahui bilangan dari kita, dia jujur dalam berdagang, maka itu masuk pahala jariah. Namun ketika kita tidak meniatkan, kita dapat jariah dari murid kita. Hari ini ada guru bahasa Inggris. Mana guru bahasa Inggris di sini? Oh, guru bahasa Inggris. Oh, sorry. Beside me. Saya nggak tahu dari samping. Jadi ibu belajar bahasa Inggris, mengajarkan bahasa Inggris. Niatkan bahasa Inggris yang ibu ajarkan ini bukan mereka harus pintar dengan bahasa Inggrisnya, bukan. Agar mereka bisa menyelamatkan diri mereka daripada orang yang kafir, Yahudi dan Nasrani. Ibu bagaimana? Nah, saya belajar juga bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang, gitu. Setidaknya jangan sampai dibodohi oleh orang lain. Niat kita supaya dia dapat menyelamatkan agama di dalam ranah internasional. Itu masuk di dalam jariah. Namun ketika kita ingin aku ajarkan bahasa Inggris supaya dia bisa bahasa Inggris, di perang-perang bahasa Inggris, itu tidak dapat pahala jariah. Namun niatkan bahasa Inggris yang kita ajarkan bermanfaat buat dia dapat menyelamatkan agama, itu dapat pahala jariah. Nah, jadi dengan guru-guru yang lain juga seperti itu. Nah, bahasa Indonesia yang IPA, dia belajar tentang alam. Dengan alam dia mengenal Allah. Dilihatlah kok pohon jatuhnya itu buahnya kok ke bawah. Memang di dalam ilmu fisika tergantung gaya gravitasi bumi. Karena dengan dia tahu kenapa seperti itu, dia teringat tidak ada arsitek yang lebih indah yang bisa mengatur itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan dapat bertemu kembali dan dapat bertatap kembali. Terima kasih atas undangan yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Usikum binafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihnya pada Ustadz Andi Isnanda yang sudah memberi arahan ataupun bimbingan kepada kita mengenai waktu yang sudah lewat waktu zuhur. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.